Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas bagian akhir dari sel volta. Apa itu? Jadi setelah di pertemuan yang lalu kita belajar tentang mengenal diagram sel volta, kemudian kita lanjutkan tentang deret volta. Di video kali ini kita akan menyimpulkan bagian terpenting dari sel volta, yaitu kita menghitung nanti berapa potensial reduksi standar yang dihasilkan dari sebuah diagram sel volta. Oke, sebelumnya mari kita lihat hal-hal penting mengenai sel volta yang ini harus kita ingat baik-baik agar nanti kita mudah dalam memahami atau mengerjakan soal yang akan kita selesaikan. Nomor satu, hal pentingnya adalah logam yang memiliki potensial reduksi lebih kecil selalu, ingat, selalu merupakan anoda. Anoda berarti mengalami oksidasi. Dipahami baik-baik. Berarti jika kita boleh membuat singkatannya, berarti di sini ada karet B. Katoda berarti mengalami reduksi. Jadi karet itu katoda reduksi. Kalau reduksi berarti kita lihat yang harga E0-nya besar. Oke, karet B, katoda reduksi besar. Anokske, an berarti anoda, oks berarti mengalami oksidasi, ke berarti yang E0-nya kecil, potensialnya kecil. Oke, baik, dengan ingat karet B, anokske. Tadi katoda itu berarti nanti yang elektrodanya positif, anoda berarti yang elektrodanya negatif. Oke, itu tambahannya. Yang kedua, elektron itu selalu mengalir dari anoda ke katoda. Oke. Bagian ketiga yang terpenting adalah jika kita diminta menggambarkan diagramnya atau notasi selnya, maka komposisinya adalah anoda ion, jembatan garam garis 2 ini, tadi ini garis 1, ini garis 2, ini berarti jembatan garam maksudnya. Ion katoda. Berarti jika kita buatkan misalnya bentuknya, ya berarti misalnya kita punya ada Mn plus jembatan garam N plus N gitu ya. Gak muat ya. Jadi artinya anoda ion, jembatan garam, ion, katoda. Ion itu ingat ini ada atasnya nih. Oke ya. Katoda. Nanti kita lihat bersama ke soal. Yang keempat, nah ini dia. Untuk menghitung potensial listrik yang dihasilkan, ini rumusnya. Potensial sel standar berarti nanti E0 red di katoda dikurang E0 red di anoda. Berarti kita penting untuk tahu siapa katoda anodanya ya di awal sekali, baru kita bisa menghitungnya. Ingat, ini rumusnya E0 red di katoda dikurang E0 red di anoda. Baik, langsung kita lihat ke soal. Bapak akan bantu cara memahaminya. Suatu sel volta tersusun atas elektroda timah dan aluminium. Berarti ini elektroda yang digunakan. Sn inilah timah, aluminium berarti Al. Di mana Sn2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Sn, berarti dari ion jadi logam, Sn2 plus menjadi Sn. Nilai potensial reduksinya adalah min 0,14 volt. Sedangkan Al dari 3 plus menjadi Al, potensial reduksinya adalah min 1,66 volt. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan anoda dan katoda. Oke, baik. Jadi yang perlu kita ingat adalah untuk tahu siapa anoda katoda, kita lihat nilai potensial sel yang ditunjukkan oleh soal. Jika kita lihat bersama, yang manakah yang lebih kecil, punya Sn atau punya Al? Min 0,14 dengan min 1,66 tentu lebih kecil min 1,66. Berarti min 1,66 ini bertindak sebagai anoda karena kecil. Berarti otomatis di sini adalah Sn adalah katoda. Selesai. Berarti anodanya adalah anodanya anodanya Al, katodanya adalah Sn. Selesai, hanya seperti itu saja.
Oke, terjawab soal nomor A. Berarti anodanya Al, katodanya Sn. Ingat, salah yang A ini nanti salah. Kalau seandainya kita menjawab A salah, maka ke bawah akan salah terus. Jadi jangan sampai salah di bagian A. Gambarkan notasi sel. Notasi sel itu berarti tadi yang pakai garis. Ingat, kan anoda, berarti anoda selalu berada di kiri, jembatan garam, baru katoda. Nah, siapa anoda kita sekarang? Anoda tadi adalah Al. Berarti jawabannya adalah untuk yang B. Ini jawabannya. Berarti Al garis Al 3 plus jembatan garam, kan gitu ya. Sn 2 plus. Jadi kita tinggal nengok reaksinya nih, berapa plusnya kan ada di soal. Menjadi Sn. Selesai. Seperti itu. Inilah yang disebut sebagai notasi sel. Yang C katanya, bagaimana arah aliran elektron? Arah aliran elektron tadi dari mana ke mana? Dari anoda ke katoda. Berarti arah alirannya adalah dari Al ke Sn. Selesai gitu ya. Tuliskan reaksi selnya. Tuliskan reaksi selnya. Oke, ABC silakan dicatat dulu. Bagian D akan kita selesaikan di halaman berikutnya ya. Reaksi sel. Nah, ini reaksi selnya sudah tadi, ini jawabannya ya, Al Sn, sudah ada jawabannya. Cek kembali dari Al ke Sn. Nah, untuk membuat reaksi sel bagian D, reaksi sel, berarti caranya adalah, kan tadi kita sudah tahu bahwa Al ini adalah anoda. Anoda berarti mengalami oksidasi, sedangkan Sn tadi katoda berarti mengalami reduksi. N0 sendiri, Sn ke Sn2 plus ke Sn sini kan sudah reaksinya sudah reduksi ya. Dari positif 2 biloknya menjadi 0, berarti reduksi. Sedangkan di reaksi kedua ini kan Al3 plus menjadi Al. Dari positif 3 jadi 0, reduksi juga. Nah, reduksi juga. Padahal harusnya dia mengalami oksidasi harusnya. Maka reaksi ini nanti harus kita balik supaya menjadi oksidasi. Maka reaksinya menjadi Al-nya kita balik. Berarti reaksinya ini hasilnya. Dari mana hasil ini? Berarti yang Sn tadi tetap Sn2 plus tambah 2 elektron menjadi Sn yang berada di katoda. Katoda ini ya. Yang anoda kan tadi Al. Berarti kita balik reaksinya. Siapa yang berada di anoda, reaksinya dibalik. Berarti jadinya Al menjadi Al3 plus tambah 3 elektron. Oke, elektronnya kan belum sama tuh. Yang di atas 2, yang di bawah 3. Berarti kali silang. Berarti ini kali 3 kali 2. Supaya elektronnya sama. Kita jumlahkan. Berarti ini elektron nanti habis. Sn-nya kan kita kali 3. Berarti maka menjadi 3 Sn2 plus tambah Al-nya kita kali 2 kan. Berarti 2 Al menjadi 3 Sn di sebelah kanan tambah kali 2 berarti 2 Al3 plus. Ini Al ya. Al3 plus. Oke, sama persis. Hanya letaknya sedikit berbeda ya. Berarti 2Al tambah 3Sn2 plus menjadi 3Sn tambah 2Al3 plus. Inilah yang disebut sebagai reaksi sel yang nomor 3. Oke, silakan dicatat. Oke, bagian E. Apa pertanyaan tadi? Ini tulisan reaksi selnya sudah. Sekarang hitung potensial listriknya. Potensial listriknya berarti kita hitung dengan rumus. Tadi kan E0 sel itu rumusnya adalah E-red di katoda dikurang E-red di anoda. Nah, sekarang katoda kita tadi siapa? Katoda kita tadi kan Sn ya. Sn, berarti Sn tadi nilainya adalah, aduh nggak bisa pula ini ya, ke sebelah ya. Terhapus lagi, maaf.
Berarti kita selesaikan di sini saja. Yang pasti tadi rumusnya, ingat rumusnya, berarti N0 sel E di katoda dikurang E di anoda. Oke, katoda kita tadi siapa? Katodanya kan ini tadi ya, ini katoda, ini anoda. Berarti katoda kita adalah min 0,14 dikurang min 1,66. Oke. Jadi untuk nilai N0 sel jangan diganggu. Ini mau oke, maaf ya. Kita geser dikit ke sini gitu maksudnya ya. Berarti harga N0 selnya mungkin sebagian sudah langsung paham. Berarti tadi min 0,14 dikurang min 1,66 gitu ya. Maka silakan dicari min ketemu min, berarti jadinya plus ya. Berarti plus 1,66. Oke, berarti jadinya positif. Kalau hasilnya positif, di sinilah berarti menunjukkan bahwa reaksinya berlangsung spontan. Nanti positif berapa nih? Min 0,14 tambah 1,66. Ini bisa 4. Ini hasilnya ya tadi ya. Nah, ini hasilnya positif 1,52 volt. Nanti cek kembali. Kalau tidak pas, mudah-mudahan pas ini angkanya ya. Nah, tanda positif di depan ini berarti menunjukkan reaksinya berlangsung spontan. Kalau spontan berarti artinya reaksi ini sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Spontan reaksinya, artinya berlangsung dan menghasilkan potensial listrik. Dan ini juga menjadi petanda bahwa jawaban A kita tadi tepat menentukan siapa yang anoda dan katoda. Oke, seperti itu cara menyelesaikan potensial sel untuk sel volta, sangat mudah. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Silakan diulang-ulang kembali tadi cara menjawabnya. Soal kita silakan ini diselesaikan. Jadi tugas untuk pertemuan kali ini adalah soal satu buah ini. A, B, C, D, E. Ini ada krom dan perak. Ya, silakan diselesaikan sebagaimana contoh yang sudah Bapak berikan tadi. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.